pertama kali lu kenalan sama golf itu siapa yang kenalin atau gimana ceritanya? Nggak ada yang kenalin. Jadi rumah gue itu deket sama Matoa, Ciganjur. Oke. Nah itu 2012, 11-12. Udah lama berarti ya? Lama. Waktu pas gue nggak main bola. Gue keluar dari Persija karena masalah finansial, gue keluar. Gue nggak ada kerjaan. Gue main kapal golf, gue driving. 3-4 kali gue driving. Habis itu gue balik lagi ke Persija latihan. Udah nggak main golf lagi. Sampai kapan kita mulai Nan? Tahun lalu ya? Iya tahun Sampai ini. tahun lalu. Tahun ini dong. Enggak, gue tahun lalu, gue bulan Oktober pas tahun. Awalnya golf itu olahraga yang gue nggak suka. Enggak, dia nggak ngakuin aja dia. Nggak, serius gue. Golf itu gue nggak suka sebenarnya awalnya. Oke. Lama-lama gue driving. Makin bisa makin nyandu kan? Kok candu ini ya? Ya kan, lu tau nggak awalnya kita. Udah jangan ngomong jalan. Kan nggak mau dia ceritain ini. Gak mau mengakui dia. Oh ini justru kita yang meracuni. Ya Oh kan? gitu. Sebenarnya lucu awalnya, kan gue main, terus gue main sama Diki kalau nggak salah. Iya. Dia kan ketua supporter kan. Bener. Itu gue di ruang ganti, dihina sama mereka nih. Gara-gara main golf? Gara-gara main golf sama Diki. Oke. Biar bisa ini supporter Iya. sama ini. Gue bilang kan, ada waktunya lu makan tuh gue bilang. Semua akan golf pada waktunya. Iya. Bener pas dia nyoba, seminggu tiap hari. Iya sih emang. Dia Dia tuh, main lu tuh modelnya bisa main sendiri kan soalnya. Seminggu itu kan 7 hari ya. Benar. 6 hari ya? Gue bisa 8. Astaga. Lagi kan? Siapa yang pertama ngenalin golf? Waktu itu kebetulan aja sih, aku habis main padel terus ada itu lagi sama Syarian Abimanyu juga, diajak sama Bos Iman waktu itu driving di yang PIM, samping PIM. Habis itu nyoba golf ya udah. Terus apa yang bikin kecanduan? Kalau misalnya mukul terus kena itu sebenarnya udah kecanduan ya. Mungkin kalau di driving sama di turun lapangan beda rasanya feel ya. Justru kalau ke turun lapangan kayak gini kayak lebih explore ke alam juga, terus ngeliat-ngeliat pemandangan alamnya yang lebih enak sih dibanding mainnya sebenarnya. Enjoy di lapangannya itu yang enak. Enak Lu. Kanannya banyak Ki. Kirain lurus aja. Aduh, kurang chill. Nice. Oke lah itu. Blup. Wih, gak ada yang kalah berarti lanjut. Lanjut. ini. Lanjut. Iya, jadi dulu tuh bokap suka driving, diajarin driving, terus gue ikut-ikutan driving lah di situ, belajar driving, ya tapi nggak rutin lah ya, cuma beberapa kali. Jadi pernah diajarin tekniknya lah, teknik dasarnya pernah diajarin, cuma nggak rutin. Dari situ udah skip, sampai akhirnya kurang lebih skip driving cuma sesekali, pas itu pun juga udah mulai profesional main bola. Terus mulai turun lapangan kurang lebih 3-4 tahun terakhir lah, itu mulai turun lapangan pertama, diajak sama mereka juga. Diajak sama Bang Muli, terus itulah pertama dikenalin sama golf pas turun lapangan. Dari situ mulai ikut rutin sama mereka nih, anak-anak bola biasanya gara-gara saya racunin juga kan. Saya racunin, akhirnya mereka ikut turun terus ngajakin, malah mereka yang lebih sering daripada saya. Manfaatnya tuh lebih ke gimana kita bisa control yourself, lebih ke kita melawan mental diri kita sendiri gitu. Jadi ketika kita udah bisa mengendalikannya, udah bisa ngalahin itu lebih enak gitu. Menurut lo terbiasa di stadion ditonton ribuan orang. Ya, lo kalau golf ditonton ribuan orang gimana?
kayaknya lebih tegang ya, karena gue ngerasa gak ditonton aja tegang gitu loh. Apalagi ditonton ya beda ya, mungkin karena golf ini bukan my job ya. Terus juga gue nggak rutin dari kecil atau mungkin dari dulu rutin main golf, jadi artinya pasti ada tegangnya, ada apa ya, ada sisi lu, waduh gue takut salah dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya main bola kan kita dari kecil, gue dari kecil udah main bola, gue juga setiap hari latihan bola, jadi udah bisa mengatasi keresahan itulah ya gitu. Apa yang bikin lu enjoy sama golf? First of all, pemandangan. Itu paling pertama ya, karena gue pas main golf tuh ngeliat pemandangan, jadi pas untuk refreshing, lihat alam, terutama ngeliat pemandangan alam dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu ketika lu bisa hit perfect, terus bisa masuk atau mungkin tepat yang lu pengen, wah itu kepuasannya luar biasa lah. Ih, masuk. Enggak. Ih, gue nggak tahu breaknya kemana. Par dia. Mas Alit par. Hanan apa Hanan? Bugi. Oh, jauh banget. Astagfirullahaladzim. Saya belum ini loh, ini belum di kita nih. Oke. Triple Hanan. Oke. Double. Yuhu. Ini iya. Belum ada video ya. Udah. Salah kart. Salah kart. Sana kart lu. Kenapa golf bisa connect sama para atlet? Karena gini, pada dasarnya setiap sport itu sama tentang masalah fokus. Nah, di basket, di sepak bola atau di sport yang lain itu fokus penting. Di golf itu fokus lebih penting. Dan di golf itu bukan kita melawan orang lain, tapi ini kita melawan diri sendiri, dan itu biasanya terbawa ke dalam lapangan, di dalam lapang pertandingan. Bagaimana kita bisa kontrol emosi, karena di sepak bola itu kan kita melawan orang, ada lawannya. Di lawannya kadang-kadang lawan itu bagaimana untuk memecah fokus kita, terutama memprovokasi kita, bagaimana kita bagaimana mereka untuk memprovokasi kita agar kita emosi. Dan di golf ini kan kalau kita mukul nggak bagus, kadang itu menjadi emosi juga di dalam diri kita. Nah, itu yang harus kita kontrol, dan itu bisa kita bawa ke dalam pertandingan. Kalau gue tambahin, golf itu salah satu selingan pelarian olahraga yang less contact. Kita nggak ada kontak, jadi lebih enak buat kita yang atlet. Mungkin kalau kita ngomongin sepak bola ya, misalnya mau hobi ke yang lain, kalau misalnya kita main olahraga lain kan, kita ambil contoh misalnya badminton lah, kita agak ngeri-ngeri sedep ketika landingnya, dia harus loncat pergerakannya. Tapi kalau golf itu kan termasuk less banget kan kita kontaknya, dan lebih kalau menurut gue main games. Soalnya kita harus gimana kita bisa, yang tadi dibilang, kontrol mental, kontrol pikiran, kontrol fokus, lebih ke situ. Sobat, apa yang kalian dapat dan kepake banget nih di lapangan? Ya, untuk mengontrol emosi itu. Kalau gue sih kerasa banget ya. Dan fokus. Iya, gue kerasa banget dia Dibanding sebelum main golf. Iya, itu sekarang. Tapi pada dasarnya memang gue dari zaman dulu memang ketika di dalam lapangan, gue tuh memang bisa mengontrol diri gue, bisa mengontrol emosi gue gitu loh. Kalau dia makanya dia sangat penting untuk main golf. Tapi bener ya, efeknya perubahannya ada ya. Dulu gimana dulu? Itu semenjak dia bergaul sama gue. Gue jagain dia. Salah kali. Salah ya, balik. Golf kan banyak yang bilang olahraga yang ngeselin tapi bikin naik. Kalian relate gak sama itu? Tergantung ya. Tergantung, karena kalau begitu ini jadi challenge ya. Challenge, iya betul. Iya, karena gini, olahraga kita terbiasa dengan adrenalin ya. Ketika kita pindah ke suatu olahraga tertentu juga yang kita cari tuh secara nggak langsung pasti adrenalinnya itu. Jadi buat kita kayak gitu tuh challenge gitu. Ya kayak teman saya, ketika dia main sama saya pertama kali kan, wah hancur. Habis itu tiap hari dia main, lu bayangin bro.
tiap hari dia main. Congrats ya. Bagus. Kalau Bangga. gini, Bangga. kalau misalkan kita main, kebetulan saya juga bisa main volley karena saya dari keluarga volley. Volley itu kayak kita latihan sebulan 2 bulan udah bisa. Tapi kalau golf ini bagaimana kita bisa konsisten atau tidak? Iya. Karena yang bikin penasaran tuh gini, kita sekarang mukul bagus, tiba-tiba nextnya kita pukul berantakan. Nah itu yang bikin jadi candu gitu. Dan kebetulan saya juga suka orang yang outdoor. Jadi dengan kalau kita lagi nggak bagus main dengan landscape kayak gini, itu jadi hiburan gitu. Gitu loh. Enak banget. Ini ada Udah lewat lagi. Nah lu. Yeay! Tapi push up. Tetep kalah udah 4 jauh masuk. Kurang powernya. Nice stroke by the Triple? way. Triple. Astaga, kebuka lagi. Kiri ya, bukan kanan ya? Lo Mas Alif nggak masuk, Mas Alif? Enggak. Kalau gue pribadi kan udah tahu ya, golf tuh bisa mempertemukan gue sama banyak orang yang gue nggak sangka-sangka sebelumnya gitu. Kayak gue nonton kalian sekian lama dari zaman Hanif di Arema segala macem, Hanan bahkan belum main mungkin, sampai akhirnya sekarang gue bisa main satu plan sama lu. Nah kalau kalian nih di industri bola main golf tuh, apakah ada hal-hal yang ingin dicari kayak nambah koneksi, dan seberapa penting kalian untuk bisa punya koneksi di luar daripada sepak bola gitu? Mungkin dari Andri. Lu barusan ngomong Hanif di Arema, Hanan belum main. Berarti lu nonton gue di mana? Sriwijaya. Sriwijaya. Lama banget. Iya. Kalau barusan dari pertanyaan itu adalah gini. Buat ini dari posisi yang lebih tua dari mereka ya. Maksudnya berarti kalau tadi obrolan kita di room itu, ini sunrise. Ini zuhur. Ini maghrib. Secara umur, ya kan, maksudnya udah menjelang senja lah. Nah gini, kalau di posisi gue adalah gue posisi yang sudah harus mencari link. Dan kebetulan main golf ini, gue juga beberapa kali, gue tipe orang yang bisa main sendiri, terus ketemu orang baru, join sama orang. Bahkan ingat gak, gue main sendiri sini, gue ketemu sama Dandi. Iya benar. Yang ternyata kita masih satu circle. Benar. Nah kemarin beberapa hari lalu gue main sendiri di Senayan. Ya. Gue main di Senayan, ternyata ketemu sama pelatih basket Pelita Jaya. Oh ya. Ketemu sama dia, ngobrol. Ternyata kita satu ibaratnya satu perusahaan yang sama. Ngerti Ngerti kan lo? Bosnya sama. Nah, kadang di lapangan golf ini kita nggak pernah tahu akan ketemu siapa. Dan apalagi kalau di golf ini, gue melihat ini kan olahraga yang middle to up. Middle to up, dan kita bisa membuka link selebar-lebarnya, apalagi di posisi gue yang di usia senja ini sebagai maghrib sebagai pesepak bola, makanya gue harus melebarkan sayap. Bahkan gue juga sering main sama petinggi supporter juga. Gitu. Jadi ya biar gue juga biar gue juga tahu ada apa sih, ada kritik apa sih dari luar. Karena kalau gue lihat ya, pemain bola, correct me if I'm wrong ya, pemain bola itu kan udah menjadi sebuah produk kan, bukan cuma lu sebagai pemain bola di sebuah klub atau timnas, tapi juga pada akhirnya menjadi sebuah produk yang bisa dimonetize, kayak jadi bintang iklan segala macem. Nah, ketemu sama orang baru berarti, coba deh, menurut Hanan penting banget dong untuk bisa dapat akses dan kesempatan itu gitu. Iya sih pastinya. Tapi kalau menurut aku sendiri, apalagi sebagai pemain muda gitu, bisa ada di luar lapangan gitu, terus sama senior-senior yang emang dari dulu aku tonton gitu. Iya. Mungkin hal-hal yang kayak gitu yang lebih penting sih. Oke. Karena aku bisa
belajar dari mereka bukan tentang sepak bola tapi tentang kehidupan gitu. Karena di golf kita bisa belajar banyak tentang hidup sih itu. Kalau yang nggak main mungkin akan ngerasa ini klise banget. Buat yang udah main golf dari kecil, benar nggak sih? Iya, sebenarnya kalau gue di awal dulu pernah diajarin bokap, ini salah satu sama yang tadi dijelasin, link. Oke. Link untuk kedepannya kita nggak akan tahu kita kerja sama orang yang kita ketemu dan sebagainya. That's the first one. But and the second one, gue main golf itu karena diajak. Oke. Bukan karena gue ada inisiatif pengen turun sendiri. Kayak di kalau dia kan emang Iya, bisa masa-masa sendiri. maghrib ya, Iya, jadi iya, benar. harus mencari jalan sendiri kan. Kalau gue emang karena apa ya, main golf buat gue pertama refreshing, terus yang kedua mencari koneksi itu. Jadi kadang kalau emang nggak ada, ya nggak sendiri ya, nggak akan jalan. Paling ketemu orang, ada janjian sama orang terus main golf. Biasanya gue dulu diajak sama Bang Muli. Oke. Bang Muli ngajak gue main, jadi gue main dia sama partnernya lah atau sama siapa, atlet lain dan lain sebagainya. Bahkan gue bisa tahu ternyata banyak atlet lain yang di luar sepak bola yang ternyata juga main golf. Iya ya. Di situ akhirnya Benar. di situ malah kecampur dan lebih banyak wawasan lagi. Kayak di basket ada Daniel Wenas. Daniel Wenas. Gue pernah main sama dia dan he's a very good golfer. Dia avid golfer, dia suka buat main golf dan Bisa download kita ya. bisa banget. Buat nanti yang ngedit biar gampang, Muli yang disebut tadi adalah Muli Munial. Dia adalah seorang agent top, gue bisa bilang ya, di olahraga terutama di sepak bola. Dan Hanif adalah salah satu rosternya. Dia adalah golf maniak sih. Iya. Kan dari zaman gue junior di Pondok Indah, Masih ada itu dia, ada. wah dia tuh kalau Udah di ada. driving tuh bisa sampai jam 11 malam, lampu udah padam tuh. Jadi yang gue suka adalah gue ngelihat dari kecil gimana golf tuh bisa akhirnya ngebentuk sebuah pertemanan yang solid banget. Dan makanya kalau kita nyambungin dikit, kalian dari Persija aja ada 5 atau sampai 6 orang gitu. Nah yang pengen gue tanyain, apakah bonding tersebut benar-benar bisa terjalin atau semakin baik gitu ya ketika ada sebagian dari kalian yang suka ngumpul main golf bareng gitu. Iya, ini biar gue jelasin begini. Sebenarnya tadi gue mau nambahin bahwa ada sisi sangat positif buat gue di golf itu adalah kita membuat sebuah bahasa gaulnya geng lah ya. Ya. Ada geng baru, geng golf itu. Kalau zaman dulu mungkin pada keluar nongkrong di mana, Ya. pada kuliner. Nah, karena usia gue sama Hanan aja berbeda jauh, 10 tahun mungkin gue sama Hanan. Gak Nah, usah gue dikurang-kurangin. bagaimana? Apa? Gak usah dikurang-kurangin. 12 12 kan ya? 12 tahun usia gue sama dia, sama Hanif gue beda 7 nih, Fe. Itu berapa sih? Ya dia segitulah 7. 7 sampai 6 tahun gue sama Hanif. Bagaimana sekarang gue dalam posisi yang senior dan seorang diri senior, Iya. karena Yang lain udah. yang lain udah keluar seperti Rico, dulu gue sering main sama Maman, Rico itu udah pada keluar. Dan bagaimana sekarang gue membawa diri agar bisa masuk ke mereka. Oke. Masuk ke mereka apa? Untuk ngeblend sama mereka. Terus bagaimana gue tahu bagaimana keluh kesah mereka sebagai pemain junior, dan gue sebagai senior adalah tanggung jawab gue adalah bagaimana mendengar keluh kesah Iya, mereka iya, dan iya. kritik mereka Karena untuk tim itu gitu. 4,5 sampai 5 jam di lapangan tuh banyak cerita yang bisa kebuka ya. Yes. Banyak Keluh cerita, kesah, banyak emosi. banyak emosi. Banyak juga cywar di antara kalian sendiri. Saya Tapi positif banget sih menurut gua kebayang ya kalau misalkan gue jadi pemain bola, ya kadang-kadang kan intensitas itu dibutuhkan kan untuk bisa kita termotivasi pas latihan atau pas tanding gitu. Dan ini jadi kayak apa ya, ada kayak contohan kecil dari kalian, kehidupan sehari-hari kalian sebagai pemain sepak bola gitu, kompetitifnya. Tapi gini, di dalam pertemanan kita, dalam pertemanan kita itu kita selalu berledekan, selalu ceng-cengan. Itu kalau sedikit kutip bahasanya BP adalah paling tinggi level pertemanan adalah ketika kita saling mencaci dan saling memaki, tidak saling sakit hati. tidak saling sakit hati. Tidak saling sakit hati. Tidak pernah sakit hati. Gitu. Dan gue sama mereka ceng-cengan, tapi tidak pernah, gue tahu batasannya. Ya. Gue tahu batasannya di mana. Oh, Hanif ternyata nggak bisa diginiin. Ya. Hanan kalau dicengin begini. Terus siapa yang lain dicengin begini, seperti itu. Tapi gue tahu batasannya. Walaupun itu sebenarnya bentuk kasih sayang atau cinta kita di antara kita itu. Ya. Gitu.
Ya kayak mengenal orang juga kita bisa tahu kayak gitu sehingga kita bisa jauh lebih mengenal dia kan. Bondingnya kan lebih erat ketika kita udah melewati batas-batasan itu kan. Jadi ya itu tadi dibilang kelihatan banget kita alhamdulillah bondingnya kuat itu karena kita itu ceng-cengannya kadang udah lewat batas lah. Cuma kita tahu batasnya. Bagi orang kelewat batas. Iya, bagi orang kelewat batas. Tapi bagi kita ya itu salah satu cara. Oh, kita bisa tahu, oh oke, emang batasnya seperti itu. Oh, dia orangnya seperti ini. Akhirnya kita tahu gimana cara ngebawa ke si A, si B, si C. Katakan lagi nih, sebelum akhirnya kalian main golf bareng, apakah Hanif merasa sudah mengenal Andri lebih dalam atau gara-gara golf lah? Nah, sebenarnya agak unik. Sebenarnya nggak harus golf. Kita bisa ngelakuin yang tadi sebelumnya dia bilang kita kuliner bareng. Benar. Atau melakukan hal-hal di luar bareng. Tapi kita kan beda era ya. Iya. Era milenial, Gen Z. Iya. Nah, itu kan pasti beda cara mainnya dan lain sebagainya. Dan gua rasa kayak golf itu tuh menyatukan dari gen-gen yang lain itu bisa nyambung gitu loh. Benar. Karena kalau kita misalnya keluar di luar ini kuliner, makanan gua sama dia belum tentu sama. Benar. Makanan gua sama dia belum tentu sama. Belum tentu menikmati kuliner yang dia kasih. Tapi kalau golf itu hampir sama gitu. Ya pas banget kita dapetnya tuh di golf. Jadi pas, alhamdulillah gitu. Apakah anda semua berpikir bahwa virus golf ini akan lebih menyebar lagi ke kalangan pesepak bola? Apa ya, kayak slow but sure, pakai pelan-pelan Iya sih. akan kesana. Kalau gue rasa. Kayak teman gue ada yang ledekin gue kan, gue bilang abis lu ntar. Semua akan golf pada waktunya, bener kena dia. Paling ketagihan lagi. Bukan gua. Ada temen gua juga. Ada juga ya. Saya cuma titip satu, sebagai pencinta garis keras Bambang Pamungkas, tolong ajak Mas Bambang turun lapangan ke SHL. Mas Bambang kayaknya Enak banget dah lu mukulin. Iya, enak banget. Bisa nggak sih difotokopi kayak gini mulu mukul? Wah, bagus anjir. banget. Samping green ini udah. sama aja anjir. Kelebihan bang. Astaga, lewat. Anjir. Gila. Ya langsung aja. Oh, bablas. Wih, Pas banget Dri, pas banget Dri. keren. Hai, indah sekali. Ini jangan kasih pressure ini. Harus kita puji kalau yang ini. Bagus. Wih, Aduh, belok kurang power bener. aja. Miring banget. Parah. Ya, Wah, ini sih uy. tarik banget, teuing, Nif. tarik teuing. Kurang power. Lupa. Lewat. Awas bola. Aduh, jadi berapa lagi nih? Serem dan gini kan. Double. Ini kiri ya. Selamat Good ya. jab. Bogi dia. Keren. Sama kita naik 20 ya. Loh, Mas Alid. Mas Alid. Nice. Bogi. Bugi. Iya. Aneh banget ngeliat Mas Alid bugi itu. Aneh. Aduh, susah emang green ini. Shot bang. Apa? Op. Astaga, udah sampai sana. Oke, good. Jangan kekencengan.
Aman. Bagus. Hilang, nggak naik. Nah Wah, kan, bener ya. bener pasti. Jauh banget. Up. Yang hitam tuh. Aduh. Kenapa? Ini kita ambil kanan ya? Ya, Aduh, Mas kurang Ali. kencengnya dikit ya. Ya Allah. Ya. Indah. Susah banget tuh anjir. Bogi lagi aja. Jadi Ya, itu dia. Go double boogie. jadi aman dia. Usap. Triple. Kalian perhatiin gak sih kalau industri yang lagi happening di era sekarang tuh kan sesuatu yang sifatnya tuh wellness ya, kayak sports, Iya, lari. lari, Padel. Nah golf kan salah satu dari itu, karena gue nggak tahu kalian gimana, tapi golf kan memaksa kita bangun pagi. Apakah itu memaksa kalian untuk bisa misalkan tidur lebih awal? Kebetulan kalau gue morning person. Oke. Jadi nggak masalah, Bang. Emang pasti bangun Menurut gue pagi. gak ada masalah, karena kenapa? Anak gue bangun untuk sekolah kan. Jadi gue juga, kita pakai WUP. Nah, Kalau gue tidur 7 jam, WUP gue kuning. Tapi kalau gue tidur 5 jam, 6 jam, WUP gue hijau. Bener gak nih? oh, ya? Masih ya. Itu kan dia tuh ngitungnya konsistensi tidurnya dia. Oh gitu. Jadi dia kan berarti tidur jam berapa, bangunnya dia kan konsisten. Semakin dia konsisten semakin bagus hasil whoop-nya. Kalau gue pribadi ya gue sama kayak dia, jadi kayak udah bangun pagi, gue habis bangun subuh, anak gue udah bangun, udah Iya. bisa tidur lagi. Udah bisa tidur Jadi lagi. udah otomatis. Jadi ya pas sih, kalau ini kan pas banget nih. Habis bangun subuh terus langsung cabut di golf ya nggak Iya. jadi suatu masalah yang inilah. Lebih enak lagi karena ada aktivitas gitu. Dan ditambah lagi ya, kalian memang sehari-hari sebagai profesional footballer ya. Iya, Jadi disiplin hidup tuh emang udah. nomor satu. Tapi kalau kita ngomong orang di luar sana kan mungkin sekarang budaya hidup yang lebih sehat ini kerasa banget gak sih? Kerasa Pilihan banget, ya. makanan sehat lebih banyak. Bener-bener. Semua itu kan pilihan kan. Apalagi kalau tadi kalah terus taruhannya. Push up. Nah ini kalah, Nggak ada. rolling Nggak ada. 5 kali terakhir. Oke. Naik nan. Belum. Belum. Nggak lewat. Wih, nice. Double par. Triple. Aduh. Apa? Double ya, Nan? Oke, siapa yang Good job. ngobrol? Nggak ada koprol. Nggak, Roka tadi kan bilang nggak ada. Loh, kan bilang tadi nggak ada, ya kan? Kok bisa ya? 3. Kok 3? Kalau gue bilang tadi nggak, ya ada satu ya. Tiga. Biar senior seneng aja. Nggak ada taruhan padahal ini, Bisa-bisa aja, Cuk. Selesai sudah permainan kita. Saya nggak kelar karena mereka mau ngejar latihan siang kalian ntar ya. Sore. Latihan sore kan. Cuma harus di sana siang. Sore. Tapi kalian, buat kalian berarti main golf ini nggak ada capek-capeknya kali ya? Tetap berasa capek sih? Iya, kalau menurut gue sih karena yang tadi gue bilang, maksudnya kita nggak ada latihan fisik, nggak ada fisik ya, nggak ada fisikal kan, jadi nggak terlalu capek banget lah ya. Dan juga kita nggak terlalu tensinya pun nggak terlalu tinggi, jadi akhirnya lebih bisa ngontrol lah. Oke. Tergantung kalau misalnya biasanya kayak kita libur latihan nggak ada apa-apa, nah itu baru kita bisa full. Tapi kalau misalnya sekarang ya lebih ke nikmatin, enjoy aja.
terus ya sama Salit kan kita belajar aja. Kalau Sentul Hanan sendiri, menurut new golfer Hanan gimana Hanan? Aku udah berkali-kali main di sini juga sih, jadi aku suka lapangannya. Tadi aku juga ngomong kalau main golf aku lebih suka nikmatin tempatnya. Iya. Ini salah satu tempat yang aku suka. Karena emang secara pemandangan top. Betul. Apalagi abis menang kan. Apalagi habis dapat birdie. Abis dapat birdie loh. Yang pusat paling banyak sih makanya pada lapar ya. Nah, kalau misalkan nih kalian menjadi duta golf ya untuk pesepak bola Indonesia lah. Apa yang bisa kalian ceritain tentang golf supaya lebih banyak lagi teman-teman pesepak bola? Atau ada sisi positif apa dari golf yang mungkin mereka belum ngeh itu ada di golf gitu? Mana dulu? Melatih. Dari cap dulu mungkin. Ini sebelum boleh kan? Boleh dong. Kalau nggak boleh ngomong gua. Kan tadi kan kamu ngomong soal melatih kesabaran atau melawan diri sendiri. Itu emang ngaruh? Maksudnya sebagai pesepak bola ada sesuatu yang relate atau enggak gitu secara langsung? Ngaruh sih kalau menurut aku. Mungkin bukan sebagai seorang sepak bola aja gitu, tapi sebagai seorang pribadi gitu. Ya. Karena banyak dari kita kayak gampang banget terpengaruh apa yang orang ngomong. Oke. Cuman nih golf, aku belajarnya kayak terserah kita mau let's say taruhan cap atau apa. Tapi in the end bukan tergantung pukulan Bang Ani, atau tergantung pukulan cap, tapi gimana akunya gitu. Gimana kitanya? Betul. Ya apalagi kalian sebagai pemain sepak bola dan sosial media kayaknya udah erat banget sama kehidupan kita gitu ya. Kalian bisa dicaci maki gitu setiap minggunya, tapi bisa disanjung juga. Kayaknya ini salah satu pelatihan juga nggak sih? Iya. Ya, kita keluar dari, maksudnya ini kan lebih ke alam Kita keluar dari rumah gitu. Itu lu. Maksudnya kita keluar dari masalah-masalah yang udah kita hadapin dari bola kan. Soalnya setiap minggu kita harus perform. Gua tuh that good or not ya Iya, kita bener. bakal dijudge kan. Gue Posisinya kan pernah bilang sama Andri, sorry gue potong ya. Pantes kalau misalnya pemain bola dibayar mahal, karena nasib lu Senin itu ditentukan sama hasil pertandingan hari Minggu gitu loh. Lu bisa jalan-jalan dengan happy atau lu bisa jalan-jalan dengan penuh kecemasan, lu ditentukan sama pertandingan di hari Minggunya gitu. ada cerita yang lebih ngeri. Temen gue ada, dulu gue ngeliat saat di timnas senior, gue cadang waktu itu dia main, kayaknya lawan Thailand atau lawan Malaysia gitu. Itu saking beratnya kalau gue lihat itu gila berat banget. Lu bayangin main di kandang sendiri, dia akan supporter sendiri, setiap kali dia megang bola itu dibunuh semua. Lu tau siapa orangnya? Ya. Itu serius, itu kan berarti berat banget kan bro. Lu bayangin bro. Bayangin lu kalau ngadepin supporter lawan, oke ini supporter sendiri. Supporter sendiri ya, against lu gitu. Against Ya? lu gitu. Dan itu tuh berat banget. Makanya Jadi kayak, lu kenapa jadi ngomongin gue sih? enggak kecontoh. Kan lagi makan nggak boleh ngomong, makanya ntar diwakili. Ini inspire bro, inspire gitu loh. It's very inspiring story sih. Terus akhirnya dia bisa survive, artinya kan setiap performance kita itu pasti akan dijudge sama orang Ya. gitu loh. Kalau kita bagus ya that's good one, tapi kalau ketika jelek atau enggak sesuai ekspektasi ya kita harus siap. Dan kalau menurut gue itu part of the risk sebagai diri pemain bola gitu. Ya. Makanya pada akhirnya banyak pemain bola yang mencari ini pengalihan Ya. pelampiasan ke yang lain gitu, biar dia bisa meluapkan apa yang di hati dia dan sebagainya. Mungkin cara kita salah satunya adalah bisa ke gol, karena ya benar-benar kita nggak ada penonton, sih nggak ada apa, kita benar-benar pure ada nature, cuma kita lawan kita itu benar-benar kita bisa ngelepas gitu. Betul. Bisa teriak sekencang mungkin, ejek-ejekan, kalau berdiri dari jauh songong-songongan ya Hanan ya. Apalagi kalau saya mau curhat bisa curhat pas lagi nggak ada siapa-siapa kan, Benar, saya benar. curhat berdua. Kalau dari gue sih sebagai penikmat sepak bola Indonesia pastinya berharap akan lebih banyak sepak bola profesional di Indonesia yang main golf lah. Kayak di luar negeri gue pernah ketemu langsung dan ngobrol sama Jersey Dudek gitu. Terus yang gue tahu kan ada Gareth Bale dan kalau di basket ada Steph Curry segala macam. Lebronnya juga lagi addicted juga sekarang. Benar. Ya mudah-mudahan sih teman-teman bisa menjadi duta dari olahraga ini yang bisa ngebawa virus-virus. Mungkin gini kali, mungkin beberapa pemain tuh kenapa belum terjun di dunia golf, karena mungkin mereka juga masih sibuk dengan Kesibukan yang lain. kesibukan lain seperti latihan, terus belum tahu kemana pelariannya, atau mungkin ada pelarian lain seperti ke otomotif atau ke tempat yang lain. Kalau pesan dari gue ya, kenapa gue lari ke sini itu karena ini memang betul hiburan yang tadi gue bilang, gue suka dengan olahraga outdoor gitu loh. Ya. Dengan outdoor, dengan
apalagi main di SHL nih kan, kayak tadi pagi kita main, ada gunung, terus Adem. sejuk udaranya, dan makanya kita pelarian kita ke sini gitu, di sini. Dan SHL ini ya menurut kita juga memang lapangan yang proper untuk main dan menikmati alamnya. Ya. Oke, jadi sekali lagi terima kasih banyak Sentul Highlands Golf Club yang udah kita dibukain VIP rumah Albatros yang menyenangkan sekali. Teman-teman, thank you so much. Silakan lanjut makannya. Semoga rencana kita bikinnya itu jadi. Amin. Amin. Mudah-mudahan. Ditunggu ya. Amin. Kita godok Teman-teman dulu. pasti main dong kalau nggak bentrok jadwalnya. Hanan kira-kira bisa main nggak? Kalau kalau SEA kita Games. kalau dia main di Desember dia SEA Games ya. Iya, dia tulang punggung SEA Games dia. Ini tulang rusuk. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan semoga keseruan ini nggak berhenti sampai saat ini karena katanya Hanif selain sepak bola ada lagi golfer-golfer dari cabang olahraga lain ya, dari wushu, dari Basket. dan kalau misalkan kalian tahu ada lagi orang-orang yang kira-kira seru buat kita ajak main, tolong tulis di kolom komentar, nanti kita ajak main setelah. Terima kasih telah menonton, dadah.